Salam rimba. Perkenalkan, nama saya Ismail Gultom. Saya mahasiswa Universitas Lancang Kuning semester 5, jurusan Kehutanan. Saya akan menampilkan sebuah video yang berjudulkan tentang interaksi tanah tanaman pada pohon dalam agroforestry. Berikut kita simak videonya. Interaksi tanah tanaman dalam agroforestry. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang interaksi tanah tanaman pada agroforestry. Konsep interaksi. Pada sistem pertanian monokultur, baik tanaman semusim maupun tahunan, bila ditanam terlalu dekat akan menurunkan produksi per unit area. Hal ini disebabkan oleh adanya kompetisi akan cahaya, air, dan hara. Bila jarak tanamnya diperlebar, maka besarnya tingkat kompetisi tersebut semakin berkurang. Dalam praktek di lapangan, petani mengelola tanamannya dengan melakukan pengaturan pola tanam, pengaturan jarak tanam, dan sebagainya. Pada sistem campuran dari berbagai jenis tanaman atau mixed cropping, pohon dengan tanaman semusim atau hanya pepohonan saja, maka setiap jenis tanaman dapat mengubah lingkungannya dengan caranya sendiri. Sebagai contoh, jenis tanaman yang bercabang banyak akan menaungi tanaman yang lain. Beberapa tanaman yang jaraknya tidak terlalu dekat akan memperoleh keuntungan. Prosesnya sering disebut dengan facility theory. Contohnya, pohon dadap yang tinggi dan lebar, sebaran kanopinya memberikan naungan yang menguntungkan tanaman kopi. Proses saling mempengaruhi, baik yang menguntungkan maupun merugikan, antar komponen penyusun sistem campuran ini, termasuk sistem agroforestry, sering disebut dengan interaksi. Interaksi pohon tanaman semusim. Salah satu kunci keberhasilan usaha agroforestry terletak pada usaha meningkatkan pemahaman terhadap interaksi antar tanaman, tujuan jangka pendek, dan dampaknya terhadap perubahan kesuburan tanah, tujuan jangka waktu panjang. Dalam sistem pertanian campuran, kompetisi antar tanaman yang ditanam berdampingan pada suatu lahan yang sama sering terjadi. Bila ketersediaan sumber kehidupan tanaman berada dalam jumlah terbatas, kompetisi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk hambatan pertumbuhan terhadap tanaman lain. Hambatan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan secara langsung misalnya melalui efek alelopati jarang dijumpai di lapangan. Hambatan tidak langsung dapat melalui berkurangnya intensitas cahaya karena naungan pohon, atau menipisnya ketersediaan hara dan air karena dekatnya perakaran dua jenis tanaman yang berdampingan. Faktor penyebab terjadinya interaksi. Secara umum, interaksi yang bersifat negatif dapat terjadi karena 1. Keterbatasan daya dukung lahan yang menentukan jumlah populasi maksimum dapat tumbuh pada suatu lahan. Dan 2. Keterbatasan faktor pertumbuhan pada suatu lahan. Populasi maksimum. Konsep daya dukung alam merupakan konsep yang juga penting untuk diketahui oleh ahli ekologi. Konsep ini menggambarkan tentang jumlah maksimum dari suatu spesies di suatu area, baik sebagai sistem monokultur atau campuran. Suatu spesies mungkin saja dapat tumbuh dalam jumlah yang melimpah pada suatu lahan. Apabila dua spesies tumbuh bersama pada lahan tersebut, maka salah satu spesies lebih kompetitif daripada yang lain. Hal ini kemungkinan mengakibatkan spesies kedua akan mengalami kepunahan. Keterbatasan faktor pertumbuhan. Salah satu syarat terjadinya kompetensi adalah keterbatasan faktor pertumbuhan air,
hara, dan cahaya. Pertumbuhan tanaman mengalami kemunduran jika terjadi penurunan ketersediaan satu atau lebih faktor. Kekurangan hara di suatu lahan mungkin saja terjadi karena kesuburan alami yang memang merendah, atau karena besarnya proses kehilangan hara pada lahan tersebut, misalnya karena penguapan dan pencucian. Kekurangan air dapat terjadi karena daya menyimpan air yang rendah, distribusi curah hujan yang tidak merata, atau proses kehilangan air. Jenis interaksi pohon tanah tanaman. Pada prinsipnya ada 3 macam interaksi di dalam sistem agroforestry, yaitu 1. Interaksi positif, saling menguntungkan. Bila peningkatan produksi satu jenis tanaman diikuti oleh peningkatan produksi tanaman lainnya. 2. Interaksi netral. Bila kedua tanaman tidak saling mempengaruhi, peningkatan produksi tanaman semusim tidak mempengaruhi produksi pohon, atau peningkatan produksi pohon tidak mempengaruhi produksi tanaman semusim. 3. Interaksi negatif, saling merugikan. Bila peningkatan produksi satu jenis tanaman diikuti oleh penurunan produksi tanaman lainnya. Baik, sini kita akan membahas apakah sistem agroforestry menguntungkan bila dibandingkan dengan tanaman semusim, monokultur atau pohon monokultur. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan dan dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu model mulsa dan naungan, 2. Model penggunaan air, hara, dan cahaya, dan 3. Analisa dan sintesis interaksi pohon-pohon tanaman. Bagaimana cara menganalisis dan mensintesis interaksi pohon tanah tanaman semusim pada sistem agroforestry? Perlu dicatat bahwa model matematika hanyalah alat bantu yang bisa dipakai untuk meramalkan terjadinya interaksi antara tanaman semusim dan pohon, dan interaksi tersebut sangat dipengaruhi oleh tanah, iklim, keadaan fisik, dan morfologi pohon. Dengan demikian, model simulasi tersebut perlu divalidasi pada berbagai kondisi yang sebenarnya di lapangan. Mengukur efisiensi sistem agroforestry. Berikut adalah contoh bagaimana mengevaluasi interaksi pohon dan tanaman pangan secara kuantitatif. Pada sistem budidaya pagar yang berumur 7 tahun, dipakai sebagai tanaman indikator yang ditanam pada lorong-lorong di antara tanaman pagar. Tujuan percobaan yaitu menentukan secara kuantitatif besarnya serapan cahaya oleh tanaman pagar. 2. Menentukan secara kuantitatif besarnya kompetisi akar dalam menyerap air dan hara. 3. Menentukan secara kuantitatif pengaruh residu dari pohon tanaman pagar. Dalam sub-sub sebelumnya telah diuraikan berbagai macam interaksi positif yang menguntungkan dan yang negatif merugikan. Juga ditunjukkan bahwa menghasilkan produksi yang terbesar jika dikombinasikan dengan peltoforum dikarenakan pengaruh positifnya yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh negatifnya. Dan kita akan membahas menekan pengaruh negatif pohon. Interaksi pohon tanaman tergantung pada pertumbuhan dan bentuk spesifik dari pohon, baik pada bagian tajuk maupun akar tanaman. Sangatlah menarik untuk mengkaji beberapa besar aspek-aspek tersebut dan dipengaruhi oleh adanya pengelolaan tajuk tanaman. Baiklah, dan saya akan menyimpulkan dari materi tersebut. Kesimpulannya, dari uraian di atas,
jelas bahwa setiap komponen penyusun agroforestry berperan dalam mengubah lingkungannya. Perubahan lingkungan ini dapat merugikan ataupun menguntungkan komponen yang lain, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Keberhasilan usaha pertanian dengan menggunakan sistem agroforestry sangat tergantung pada tingkat pemahaman interaksi antara pohon, tanah, tanaman semusim. Pemahaman interaksi ini dapat berdasarkan pengamatan, pengalaman, maupun penelitian di lapangan. Model simulasi interaksi pohon, tanah, tanaman ini, contohnya Wanulcast, sangat membantu dalam memahami proses-proses yang terjadi. Pengalaman yang menunjukkan bahwa pada dasarnya, pengelolaan agroforestry terletak pada usaha menekan pengaruh yang merugikan dan mengoptimalkan pengaruh yang menguntungkan, dengan mengatur penampilan fisik dan morfologi pohon. Berikut materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Adalah video yang saya sudah tampilkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.